Gulet-gulet tapi bikin nagih nih foodies. Yuk kita makan takoyaki di Osakayaki. Hihi. Ukurannya boleh mungil tapi isiannya pakai gurita loh foodies. Yuk bareng sama Jeremy Rekes kita ajak guritanya berenang ke dalam adonan. Nah foodies, sekarang kita mau bikin yang namanya takoyaki. Saya bukan lagi di tempat seafood karena ada gurita, tapi di tempat warung takoyaki di Jepangan foodies. Langsung kita taruh aja nih toppingnya. Ini satu lubang, satu potong. Ya. Oke. Foodies, gurita yang dipakai semuanya fresh, bersih, dan baru dipotong-potong. Dan yang paling penting nih, potongan guritanya gede-gede. Jadi sekali gigit tuh pasti berasa tuh foodies. Masih fresh, masih dingin. Karena dia sempat nyimpannya di kulkas apa di freezer? Di freezer. Di freezer, jadi terjamin. Nggak bau, nggak amis juga nih. Iya. Masih enak, seger. Sudah? Terus diapakan lagi nih? Langsung dikasih adonan. Adonan, oh ini? Iya, langsung dipulin. Dipulin? Dipulin selingkarannya nih. Oh, di dalam situ? Iya. Oke, gini? Lebih ini, full? Penuh. Penuh? Oh. Penuh sampai ke atas itu. Gini? Iya, terus. Foodies, ini adonannya terbuat dari campuran tepung terigu, telur, dan juga air. Semuanya di mix sampai larut jadi satu alias nggak boleh ada yang ngegumpal-gumpal. Oh, gini ya? Iya, betul. Boleh kayak gitu. Yang penting setengah. Ya. Oh, satu sisi diangkat, satu sisi dicongkel. Yang lainnya juga? Sama. Gas, sikat. Proses tuangin adonan ke cetakan ada 2 kali. Pokoknya harus dibuat jadi 2 sisi biar takoyaki jadi bulat sempurna. Goyor lagi, skuy. Wah, walaupun kelihatan simple tapi ternyata bolak-balikin takoyakinya butuh keahlian dan kecepatan khusus ya foodies. Yaudah, Rakes nih yang ngasih saus-sausan dan toppingnya aja kali ya. Nah, foodies, ini sudah mulai diangkat. Ternyata nggak sebentar, butuh waktu kira-kira sekitar 15 menit Mas Anang ya? Iya. Sampai jadi kedua sisinya matang. Sekarang sudah diangkat, foodies. Takoyaki yang udah ngembang dan bulat sempurna bisa diangkat lalu disiram pakai 2 macam saus. Ada saus takoyaki atau biasa disebut saus tonkatsu. Dan saus kedua pakai saus mayones. Wah, kalau persausan udah kelar nih foodies, kita taburin aonori dan juga kotsubushi-nya. Siap bergabung dia. Tuh aromanya foodies sudah nggak tahan makan nih saya. Cukup segini? Cukup ya? Jadilah takoyaki buatan saya dan Mas Anang. Foodies, di takoyaki Osakayaki selain varian gurita juga ada 2 varian rasa lain. Ada yang isi sosis dan juga isi keju mozzarella. Makin lama kita pesan 3-tiganya dong. Foodies, katsuobushi-nya masih goyang-goyang Ini menandakan takoyakinya masih anget dan nikmat banget buat kita lahap. Pas kita takis aja, skuy. Jadi foodies, yang pertama itu saya tadi dapat yang mozzarella. Makanya saya bisa sampai nusuk sampai 3, bayangin foodies, 1, 2, 3. Karena ternyata saya sesuka itu berarti sama yang isinya mozzarella. Mozzarellanya di dalam tuh nggak terlalu, tadi kan bentuknya dipotong kotak-kotak. Jadi dia nggak terlalu keras untuk digigit, karena dia kena panas takoyakinya langsung meleleh, lumer di dalam. Jadi begitu digigit takoyakinya, di lidah juga langsung cas. Udah gitu anget banget kan foodies. Baunya berasa, aromanya berasa, keju mozzarellanya. Dan yang paling penting juga rasa gurihnya, asin-asinnya mozzarella tuh sampai rata gitu di lidah. Di celah-celah mulut tuh kayak full gitu rata. Foodies, campuran adonan takoyaki yang pas bikin takoyakinya tuh gurih-gurih nikmat. Adonannya juga mengembang sempurna, teksturnya tebal dan juga lembut. Nah, karena melalui proses panggang, jadi bagian luar takoyakinya ada garing-garing tipis yang menambah sensasi nikmat. Ini lazis. Nah, yang gurita itu begitu gigit takoyakinya langsung lumer, pecah, tapi begitu sampai dalam, cas, kena guritanya, cek. Ini dia nih foodies, sensasinya. Mondar-mandir gigitnya, naik turun. Tekstur gurita yang kenyal tapi mudah banget digigit makin menambah kenikmatan yang hakiki. Kalau guritanya nih foodies manis gurih, sementara varian rasa sosis ayamnya terasa gurih dan juga sedikit asin dengan rasa ayam yang terasa di setiap gigitan. Jadi saus takoyakinya itu, walaupun di toppingnya di luar nih foodies,
Nah, walaupun di toppingnya di luar, tapi dia tetap masuk ke dalam. Karena mungkin di antara celah-celah, tadi kan kalau pas bikin setengah, terus dibalikin dulu, sisi satunya diisi lagi. Nah, mungkin di situ ada celah-celah untuk bumbu takoyakinya masuk, foodies. Daripada nunggu lagi, saya mau taste lagi. Ini cocok buat orang-orang yang nggak suka pedas. Karena rasanya tuh lebih cenderung gurih dan asin. Bukan pedas, bumbu takoyakinya pun nggak pedas. Dan ketambahan sama bumbu yang topping di luarnya tadi. Foodies, saus di takoyaki ini juga menambah kelezatannya jadi makin maksimal loh. Rasa saus takoyaki ini yang merupakan perpaduan berbagai kecap ngeresep banget dengan sempurna. Gak sampai situ aja, rasa mayones yang asam-asam gurih bikin takoyakinya makin pecah. Ini mah lazis. Foodies, kelihatan ya guritanya di dalam. Jadi dengan proses kurang lebih sekitar 15 menit, itu dia guritanya dalam matang. Walaupun tekstur gurita memang kenyal. Saya makan lagi Foodies, sesuai tagline warung mereka nih, awas bikin nagih, ternyata emang senagih itu. Gak heran kalau warung takoyaki Osakayaki ini bisa jual sampai lebih dari 1000 takoyaki setiap harinya. Wadidaw kan? Nah kan, sesuai yang saya bilang Foodies, adonannya tuh lembut banget. Nih, aduh Foodies, ini enak banget. Tuh, sampai ini susah dipegang karena saking lembutnya. Dan lihat Foodies, topping guritanya. Aduh. Foodies, Osakayaki udah punya beberapa cabang, jadi kalian tinggal cari aja lokasi mana yang paling deket ya. Untuk harga nggak perlu worry, karena untuk dapat 5 takoyaki yang gede-gede dibanderol 15.000 aja. Toppingnya bebas pilih, mau mix juga boleh kok Foodies. Mau yang sendiri boleh, mau yang sharing sama teman-teman datang juga boleh, atau mau yang banyak juga makan sendiri juga boleh Foodies. Jangan lupa Foodies datang ke Osakayaki, awas bikin lagi di daerah kawasan Jakarta Barat. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.